Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Dan untuk hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya di semester yang kedua dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih, dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai supaya kami dapat mendengarkan dengan baik materinya dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan beri kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari kami pada hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab kelima, yaitu di poin ke C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Jadi di poin ke C, bab kelima, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, yang pertama kita akan belajar kerjasama dalam di kehidupan sekolah ya. Jadi di masa pandemi seperti ini mungkin kita tidak bisa mempraktekkan kerjasama di sekolah, tetapi kita dapat mengingatnya, dan bahkan nanti kalau sudah tatap muka kita lebih lagi kerjasama. Contohnya ketika sudah new normal, kita nanti akan kerjasama lebih lagi di dalam tetap terus menjaga protokol kesehatan di sekolah. Nah, di sekolah kerjasama dilaksanakan berdasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, baik antar teman, baik dengan guru. Jadi saling mengerti, saling belajar. Bahkan kalau kita saling menghargai, menyayangi bukan berarti sesuatu yang mungkin lebih ya, tetapi di sini kita belajar di mana kita bisa menghargai guru, menghargai kakak kelas kita menghargai di mana orang yang lebih tua dengan kita, dan mungkin di OB sekalipun ya. Jadi kita harus belajar untuk kerjasama supaya tercipta kerukunan satu dengan yang lain, baik di dalam warga sekolah, di sekolah. Jadi di warga sekolah, di dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, kita perlu tahu bahwa manusia itu dalam kehidupannya selalu bekerja sama dengan orang lain. Nah, disadari atau tidak, hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Jadi, hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu dengan yang lain. Walaupun makhluk kita ini adalah makhluk sosial dan makhluk individu, tapi penting sekali kita lebih kepada kerjasama dengan satu dengan yang lain. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak, di mana sekolah dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi tadi, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi, baik dari teman-teman sekelas dengan beda kelas, atau mungkin dengan kakak kelas ataupun dengan adik kelas. Nah, di sini kita belajar terkaitnya dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Nah, poin yang pertama yaitu tentukan dan raih tujuan bersama. Jadi sama-sama untuk kemajuan sekolah ya, baik dari kenaikan kelas, baik sama-sama kesejahteraan di lingkungan sekolah, dan tujuannya sama. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Jadi tata tertib peraturan di sekolah, baik nanti kalau misalnya cara berpakaian misalnya, atau mungkin masalah datang on time waktu ke sekolah, atau mungkin aturan-aturan mungkin yang lain. Nah, yang ketiga, laksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah juga ditaati dan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tersier atau menjadi bagus dengan rapi dan lain sebagainya. Selalu bekerja sama, jangan memandang rendah peserta didik lain. Jadi baik dengan teman, walaupun teman mungkin kurang pintar di matematika, jangan kita merendahkan, tapi saling membantu. Membantu bukan saat ulangan ya, tapi ngajari kalau misalnya pas di materi biasa, atau dengan mungkin dengan sopan, dengan sama-sama bekerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, di sini masih banyak lagi ya, tidak membuat masalah, saling percaya, saling menghargai, dan memberikan penghargaan.
Nah, Mister, di pengalaman tahun lalu juga ini ada kakak-kakak tingkat kalian yang alumni, di mana mereka bermain basket bareng, bekerja sama bareng, di mana meraih tujuan bersama untuk kemajuan sekolah dan mereka sama-sama untuk meraih juara. Nah, di situ di sebelahnya juga di sebelah kanan eh, ada lomba 17 Agustus di mana sama-sama kalau kita dulu waktu tatap muka jadi benar-benar ya bersama-sama demi apa ya Mas ya, waktu itu perjuangan antar kelas, beda kelas tetapi disitulah kita bersama-sama untuk membawa kita satu dengan yang lain merayakan 17 Agustus itu dengan baik dan sama-sama senang, sama-sama merayakan dengan baik. Nah, kita lanjut di poin yang kedua, yaitu kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Di poin yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya dengan poin yang pertama tadi di sekolah, walaupun kalian masih kecil, sekarang di masyarakat, walaupun masih remaja, dengan tingkat kalian masih SMP kelas 7, tetapi harusnya kalian juga ikut kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Contohnya tadi kalau di sebelah gambar sebelah kiri, di situ ada membuang sampah yang mengakibatkan banjir, mengakibatkan eh, selokan jadi penuh dengan sampah dan lain sebagainya seperti itu. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang ada di masyarakat, mungkin masalah tata tertib, aturan di Banjar, aturan di perumahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kerjasama dalam kehidupan masyarakat, bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat seperti yaitu peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya kerja bakti atau penghargaan Hari Besar Nasional, contohnya 17 Agustus di masyarakat ikut supaya berpartisipasi, supaya saling mengenal, sanitasi dan lain sebagainya. Atau kalau sekarang dengan kondisi protokol kesehatan ya sama-sama ikut menjaga di lingkungan di mana kita tinggal. Jadi jangan cuek. Misalnya tetangga lagi membutuhkan pertolongan, kalian cuek. Ketika ada tetangga minta tolong ini kalian cuek. Nah, tidak boleh seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan masyarakat, walaupun kalian masih remaja, setidaknya kalian saling membantu antar tetangga di situ atau lingkungan di mana kalian tinggal. Nah, sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program baksos. Nah, ini bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu atau yang terkena musibah atau bencana. Kegiatan basar sekolah juga dengan memamerkan hasil karya peserta didik. Ya, inilah contoh-contoh ya, karya tulis, karya seni, karya keterampilan pada HUT RI dan melibatkan masyarakat. Nah, di sini kita banyak sekali belajar dengan berbagai kehidupan di masyarakat, dan kalau kalian masih belajar lebih lagi di masyarakat itu luas sekali. Kalian dengan lingkungan, dengan berbeda Banjar, berbeda tempat tinggal, sangat berbeda sekali. Nah, karena itu perlu sekali kerja sama. Nah, yang ketiga kita juga tidak kalah penting, yaitu kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian dapat belajar di mana mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Nah, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Orang bijak taat pajak. Nah, karena itu sebabnya kalian tahu kondisi jalan semakin bagus, bahkan kalau kalian lihat di beberapa daerah pedalaman apa yang kita bayar ternyata berguna juga buat di daerah-daerah di mana mereka sama-sama rata. Kemarin Mister juga bilang, Mister sudah pernah sharingkan sama kalian di Papua yang dulunya bensin saja 80.000 1 liter, sekarang sama dengan di Jawa bahkan di Bali 7.000 atau 8.000 per liter. Nah, di sini kita menunjukkan bagaimana kerjasama kita taat pajak, dan sekarang di pemerintahan Pak Jokowi lebih baik lagi. Papua di daerah-daerah NTT yang mungkin yang notabene susah sekali dengan kondisi seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa semakin baik negara kita ketika kita bekerja sama, semakin baik juga negara kita akan maju dan berkembang. Nah, selanjutnya menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Nah, beberapa hari yang lalu bahkan minggu ke depan kita akan memperingati Nyepi, di situ juga Hari Besar umat beragama Hindu, di mana kita sama-sama yang di Bali merayakan bahkan dengan aturan yang ada, kita juga harus ikut kerjasama.
Nah, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, termasuk seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, jangan pernah kita melawan. Bahkan kita justru tidak menjadi contoh dan justru melanggar banyak aturan. Nah, disinilah kita penting ikut kerjasama dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bahkan kalau kita jadi atlet, kita juga menunjukkan dan membawa negara Indonesia ini, membawa nama harum bangsa Indonesia ini untuk lebih baik lagi. Itu saja yang Mister bisa bagikan, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sekolah, di masyarakat, dan di dalam bangsa dan bernegara. Itu saja untuk memahami lagi di bab kelima. Mr. Hari akan memberikan tugas, yaitu mengerjakan LKS di bab kelima di halaman 27 di LKS sampai 31 poin A, B, dan C. Jika ada pertanyaan, kalian dapat bertanya ke WA secara pribadi kepada Mister, dan selanjutnya kalian dapat mengumpulkannya nanti dan mengirimnya ke WA. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi yang ada di hari ini, dan biarlah kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, beri kami hikmat dan lebih lagi supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan berkati apapun yang kami pelajari, biarlah kami berguna untuk masa depan kami juga, Tuhan. Tuhan, sertai kami dan berkati kedua orang tua kami yang bekerja supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab, supaya kami dapat mencukupi setiap kebutuhan kami di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.